diantarkan ke relay dan ke modul sensor ke Di bawah bimbingan sang guru, sejumlah pelajar yang tergabung dalam Divisi Konservasi Energi SMP Negeri 7 Kota Cirebon ini mempelajari alat siram otomatis. Mereka menggunakan media belajar replika mini garden yang dilengkapi perangkat serta jaringan kabel. Mereka memadukan ilmu pengetahuan alam, energi listrik, serta informatika. Menariknya, energi listrik yang mereka gunakan berasal dari panel surya. Dari replika mini garden ini, mereka juga mengaplikasikannya ke tanaman secara langsung. Tak disangka alat sederhana ini bisa berjalan optimal. Keberhasilan inovasi ini mereka gunakan untuk menyiram beragam tanaman rindang di sekolah. Karena tak hanya inovatif, sekolah ini dinobatkan sebagai juara sekolah adiwiyata serta Green School tingkat nasional sejak tahun 2023. Mas Arya, salah satu pelajar Divisi Konservasi Energi SMPN 7 Kota Cirebon, menerangkan alat ini telah diprogram oleh Rian Yudhistira, guru ahli informatika sekaligus pembimbing. Dengan memprogram sensor dengan alat deteksi tingkat kelembapan, alat sensor sensitif ini akan menyiram otomatis apabila kering dan akan berhenti otomatis apabila sudah basah. Pelajar dan pihak sekolah tidak repot untuk menyiram tanaman. Inovasi berbasis panel surya juga kian menguatkan praktik pelestarian lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. itu panel suryanya ya, Mas? Iya, Pak. Kalau ini alat yang dimanfaatkan dari pembangkit listrik tenaga surya, ya tadi pertama kita belajar mengenai alat penyiram otomatis, lalu lampu dan kipas di ruangan ini juga menggunakan listrik dari PLTS, lalu beberapa ruangan juga di sana tuh menggunakan arus listrik dari PLTS juga. Gimana menurut teman-teman? Menurut kita itu bermanfaat sekali sih, apalagi PLTS ini kan menggunakan energi terbarukan ya, jadi itu ramah lingkungan, jadi alam juga tetap sehat. Penggunaan panel surya dengan kapasitas 3.300 WP serta baterai 5 kWh sejak tahun 2023 lalu sangat berdampak. Pembiayaan listrik sekolah pun turun mencapai 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Tak hanya untuk kebutuhan reguler, energi listrik dari panel surya juga dimanfaatkan untuk beragam sarana belajar, serta pengembangan inovasi yang berbasis energi terbarukan dan ramah lingkungan. Nah, kita ini sudah ada hampir kalau ruang kelas 33 kelas ditambah dengan ruang tata usaha, ruang wakasek, ruang guru dan lain-lain, ada di kisaran sekitar 40 ruangan kelas, itu cukup menyedot biaya listrik yang luar biasa ya. Ketika belum ada panel surya ini, kita bisa membayar listrik antara 10 sampai 11 juta lah ya, 9 sampai 11 juta per bulan listriknya saja ya. Tapi dengan adanya panel surya ini turun Pak sekarang. Nah, ini sampai di kisaran angka 6 jutaan lebih atau 5 juta lebih gitu ya. Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java memilih SMPN 7 Kota Cirebon sebagai sekolah energi berdikari. Pertamina memberikan sebanyak 12 solar panel dengan kapasitas 3.300 watt peak dan baterai 5 kWh. Penggunaan ini menurunkan biaya pengeluaran konsumsi listrik mencapai 40 hingga 50% setiap bulannya. Sejak tahun 2023 hingga saat ini, SMPN 7 Kota Cirebon terus mengembangkan inovasi. Mereka tidak hanya memanfaatkan untuk kebutuhan rutin, namun juga melahirkan kreativitas dan inovasi. Kita punya 2 program, Desa Energi Berdikari dan Sekolah Energi Berdikari. Jadi untuk Sekolah Energi Berdikari kita melakukan program itu di SMP 7 Cirebon ini yang alhamdulillah disupport secara langsung oleh Pertamina, dan kita pun melakukan monitoring terkait penggunaan yang alhamdulillah berhasil menurunkan konsumsi listrik sebesar kurang lebih 40% per bulannya. Aditya berharap SMPN 7 Kota Cirebon semakin mengembangkan inovasi dan pemanfaatan solar panel yang merupakan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Muhammad Syahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.